Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita semua masih bisa hidup sampai saat ini. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahayu, Prodi Perbankan Syariah 4 dengan NIM 6120620091 dan nomor urut 10 akan membawakan materi seputar manajemen dana bank syariah. Manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas finansial, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Tujuan manajemen dana bank syariah yaitu yang pertama, memperoleh profit yang optimal, yang kedua, menyediakan akhir cair dan kas yang memadai, yang ketiga, penyimpanan cadangan, yang keempat, mengelola kegiatan-kegiatan lembaga ekonomi dengan kebijakan yang pantas bagi seseorang yang bertindak sebagai pemelihara dana orang lain, yang kelima, memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan. Sumber dana bank syariah yang pertama adalah modal inti. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan, dan laba yang ditahan. Yang kedua yaitu kuasa ekuitas. Kuasa ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil atau mudharabah yang terdiri dari tabungan mudharabah atau investasi umum, rekening tabungan mudharabah, dan juga deposito mudharabah atau investasi khusus. Yang ketiga adalah wadiah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya, terdiri dari tabungan wadiah dan juga giro wadiah. Pertama, mengenai giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Terdiri dari giro wadiah dan juga giro mudharabah. Giro mudharabah terbagi lagi menjadi giro mudharabah muqayyadah dan juga giro mudharabah mutlaqah. Yang kedua, mengenai tabungan. Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu menggunakan kartu ATM, buku tabungan, dan lain-lain. Terdiri dari tabungan mudharabah, mutlaqah, dan tabungan wadiah. Yang ketiga, mengenai deposito. Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menggunakan cek dan juga bilet giro. Produk yang pertama adalah produk funding atau pendanaan, merupakan kegiatan bank dalam mendapatkan dana baik yang berasal dari pemilik internal bank maupun dari masyarakat dalam bentuk mobilisasi dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Produk funding dalam bank syariah ada dua, yaitu wadiah dan juga mudharabah. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Rukun wadiah ada 4, yaitu barang yang dititipkan, orang yang menitipkan, orang yang menerima titipan, dan juga ijab qabul. Wadiah ada 2 macam, yaitu wadiah yad damanah dan juga wadiah yad amanah. Wadiah yad damanah yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Adapun wadiah yad amanah adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Yang kedua, produk yang kedua adalah mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara sahibul mal dan juga mudharib, di mana keuntungannya dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Rukun mudharabah ada 4, yaitu sahibul mal atau pemilik modal, mudharib atau pengelola usaha, dan juga ijab qabul. Mudharabah juga terdiri dari 2 macam, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara, atau objek investasi. Sedangkan mudharabah musyarakah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya saja dalam kerjasama investasi. Produk jasa layanan yang pertama adalah wakalah. Wakalah adalah suatu akad perwakilan atau pemberian kuasa dari nasabah kepada pihak bank yang mana dalam pelaksanaannya terdapat upah sebagai tanda balas jasa kepada pihak bank karena telah mewakili suatu pekerjaan jasa tertentu dari nasabah. Rukun wakalah yaitu pihak yang berakad atau pemberi kuasa, yang kedua penerima kuasa, yang ketiga objek akad yakni perkara atau mandat yang dikuasakan, dan yang terakhir adalah ijab qabul. Contoh aplikasi wakalah dalam perbankan syariah adalah LC atau Letter of Credit. Produk jasa layanan yang kedua adalah kafalah.
Kafalah adalah jaminan bertanggung jawab atas hak yang wajib bagi orang lain atau menghadirkan seseorang yang mempunyai suatu tanggung jawab untuk diambil tindakan mendapatkan barang pengganti dari pihak yang berhak. Rukun kafalah yaitu pihak penjamin atau kafil, pihak yang dijamin atau maf'ul, objek penjamin atau maf'ul alaih, dan juga ijab qabul. Aplikasi kafalah dalam perbankan syariah adalah kombinasi. Produk jasa layanan yang ketiga adalah hiwalah. Hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung pelunasan hutang. Rukun hiwalah yaitu orang yang mempunyai hutang atau muhil, orang yang memberikan hutang atau muhal alaih atau muhal alaih yaitu muhil wajib melunasi hutang kepada muhal dan hutang yang diakadkan. Aplikasi hiwalah dalam perbankan syariah adalah factoring atau anjat piutang. Produk jasa layanan yang keempat adalah syarf, adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Rukun syarf yaitu penjual atau al-bai, pembeli atau al-mushtari, objek akad, nilai tukar, dan juga ijab qabul. Aplikasinya yaitu pertukaran mata uang valuta asing. Produk jasa layanan kelima yaitu ran adalah suatu perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Rukun ran yaitu penggadai, yang menerima gadai, barang gadai, dan juga ijab qabul. Aplikasinya dalam perbankan syariah adalah gadai emas. Yang ketiga yaitu produk pembiayaan atau finance, adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Produk finance ada tiga yaitu bagi hasil, jual beli, dan juga ijarah. Yang pertama bagi hasil. Bagi hasil terbagi lagi menjadi dua yaitu mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah pembiayaan berupa transaksi penanaman modal dari bank syariah selaku sahibul mal kepada nasabah untuk melakukan kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Yaitu ada mudharib, sahibul mal, modal, usaha, dan juga ijab qabul. Sedangkan musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko ditanggung bersama. Rukunnya yaitu pihak yang berakad, objek akad, dan ijab qabul. Yang kedua adalah jual beli. Jual beli ada tiga yaitu murabahah, salam, dan juga istisna. Murabahah adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Rukunnya yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga barang, dan juga ijab qabul. Yang kedua ada salam. Salam adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang yang dimana pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Rukunnya yaitu muslam atau pembeli, muslam alaihi atau penjual, muslam fi atau barang, modal atau uang, dan juga ijab qabul. Dan yang terakhir ada istisna. Istisna adalah pembiayaan bank dengan akad transaksi jual beli barang dengan bentuk pemesanan atau pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Rukunnya terdiri dari yaitu yang pertama produsen, konsumen, usaha barang atau jasa, saman atau harga, dan juga ijab qabul. Yang ketiga yaitu ujrah. Ujrah terbagi menjadi dua yaitu ijarah dan juga IMBT atau ijarah muntahiyah bin tamlik. Yang pertama, ijarah adalah akad pemindahan hak guna dari barang yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik. Rukunnya yaitu pihak yang berakad, ijab qabul, sewa atau imbalan, dan juga manfaat dari sewa tersebut. Yang kedua adalah IMBT. IMBT adalah akad sewa menyewa di awal dan berakhir dengan pemindahan kepemilikan nantinya. Rukun IMBT adalah penyewa, pemberi sewa, harga sewa, manfaat objek sewa, dan juga ijab qabul. Itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.